Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu wa lan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah atas nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah atas hidayah Allah, atas taufik dari Allah, atas kesehatan dari Allah, atas segala nikmat kesempatan untuk beribadah hanya dari Allah, kemudahan-kemudahan hanya dari Allah. Kita manusia ini kalau dikaji secara hakikinya tidak bisa apa-apa kecuali kita dikasih hidayah, taufik dan kesempatan serta kemudahan dari Allah. Kita wajiblah mengucapkan alhamdulillah sebanyak-banyaknya, karena alhamdulillah ini termasuk kalimat syukur yang sangat dicintai oleh Allah. Kalau kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah, kita akan menggapai cinta Allah dan menggapai ridha Allah. Kemudian bersalawat dan salam tentunya sebanyak-banyaknya. Kita berusaha agar nanti di yaumul qiyamah dengan banyaknya salawat dan salam kita dekat sekali dengan Rasulullah, karena salawat dan salam itu merupakan amal ibadah dan ketaatan. Allah bersalawat, malaikat bersalawat, kita lebih wajib sebetulnya bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Baik Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini kita akan kaji sedikit tentang surah Fatir, dari ayat 29 sampai 35. Di sini kita berkisar tentang rahmat Allah kepada kita umat Islam, umat Muhammad, bahwa kita diberi karunia, diberi kehormatan untuk menjadi pewaris Al-Quran. Ini luar biasa. Nikmat ini luar biasa, hanya dari Allah. Ada 3 golongan pewaris Al-Quran yang akan kita lihat nanti beberannya di dalam surah Fatir, surah Makkiyah. Fatir ini kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia, terjemahnya adalah pencipta. Fatir itu adalah pencipta. Fatirus samawati wal ard. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina, sesungguhnya, sungguh-sungguhlah orang-orang yatluna kitaballah,
orang-orang yang senang sering membaca, mentadabbur, mencermati kitab Allah. Apa kitab Allah di sini adalah Al-Qur'an. Jadi kalau yatlu tala yatlu itu hanya kalimat ataupun kata kerja khusus untuk Al-Qur'an. Ini harus dipahami ini. Jadi di mana-mana Al-Qur'an kalau perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam watlu alaihim itu khusus Al-Qur'an. Tidak ada yang lain, tidak ada kitab yang lain di dalam Al-Qur'an semuanya. Jadi yatluna kitab Allah, beda qiraah dengan tilawah, berbeda. Kalau qiraah itu secara umum apa saja qiraah, surat kabar, majalah, buku, apa saja itu qiraah. Tapi kalau tilawah itu khusus untuk membaca dan mendalami serta sering-sering ikut-ikut. Tala yatlu artinya mengikut. Makanya tilawah itu artinya membaca yang sering, ikut terus dan fokus untuk memahami. Itu bedanya tilawah dengan qiraah. Tilawah dengan qiraah berbeda. Yatluna kitaballah, mereka sering membaca, mentadabburi kitab Allah, kitab Allah. Dalikal kitabu, ini dia Al-Qur'an ini. Karena seringnya mereka membaca kitab Allah, maka mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ini sebetulnya uraian ini pertama ini adalah termasuk amal-amal kebiasaan pewaris Al-Qur'an. Kita dipercayakan oleh Allah mewarisi ini. Kita jagalah dia, tapi jangan dijaga saja, disimpan, tidak, dibaca. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah percayakan kepada kami umat Islam, hamba-hambamu ini, hamba-hambamu yang lemah ini, kalau bukan pertolonganmu kami tidak bisa melakukan apa-apa. Alhamdulillah Engkau telah mewariskan, telah jadikan kami pewaris kitabullah. Luar biasa ini, pewaris kitabullah. Kitabullah ini tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Kitabullah ini, kitabullah akan asli terus dari awal. Nih, dari awal sampai hari kiamat. Tidak akan terjadi di sini pemalsuan ataupun ya yang lain-lain lah, pemalsuan ataupun pencemaran, penulisan arti dan lain-lain. Allah yang memelihara. Kalau sudah kekuatan Allah yang memelihara, tidak akan bisa orang menjamahnya untuk menjadikannya menjadi palsu ataupun ya dilenceng-lencengkan, tidak. Ini Allah yang memelihara. Inna nahnu nazzalna al-kitaba wa inna lahu lahafiz. Kami yang memelihara. Kalau Allah sudah memelihara, tidak ada orang yang bisa memalsukannya. Dari awal diturunkan, dibacakan oleh Nabi. Asli. Kalau kitab-kitab yang lain yang turunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Taurat, Injil yang selalu kita dengar, itu sudah banyak dipalsu. Karena apa? Karena para pemalsu-pemalsunya kitab ini dilakukan semau nafsunya. Kalau ini tidak, Al-Quran dijamin oleh Allah tidak akan bisa dipalsu siapapun. Dari awal diturunkan, diwahyukan kepada Rasulullah SAW oleh Jibril. Rasulullah SAW membacakannya kepada sahabat ataupun kepada kaum Quraisy, kufar Quraisy, kaum musyrikin, dibacakan.
Ini termasuk surah Makkiyah, ini adalah yang turun sebelum periode hijrah, sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan, Rasulullah perintahkan penulis wahyu langsung ditulis. Coba bayangkan, kalau Injil yang kita dengar sekarang, Injil yang kita dengar itu ditulisnya setelah Isa ibnu Maryam yang diturunkan kepadanya Injil itu meninggal setelah, ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 150 tahun. Coba bayangkan betapa lupanya orang-orang. Kalau wahyu ini, kalau Al-Quran, kitabullah ini yang dibacakan oleh orang-orang mukminin, pewaris Al-Quran ini, dari awal original, ditulis sesuai dengan yang turun. Apa yang turun ditulis, tidak ditambah-tambah oleh Rasulullah. Ya Muhammad tulis, ya Muhammad. Ya Rasulullah tulis, ya Rasulullah. Tidak ada tawar-tawar. Rasulullah panggil tukang-tukang tulis wahyu. Banyak tukang tulis wahyu. Ditulislah dengan apa adanya. Dengan kolam, dengan apa ditulis di apa yang ada ketika itu. Kertas, habis kertas daun-daun, habis daun-daun di batu, di lempengan batu, habis itu di tulang-tulang ditulis ini. Pokoknya langsung ditulis tanpa ada jeda. Tidak ada, satu hari pun tidak ada, setengah hari pun tidak ada. Turun, panggil tukang tulis, sini tulis ini, barusan turun. Kalau turun malam di rumah Rasulullah, turun malam hari di rumah Rasulullah, subuh sudah panggil tukang tulis, tulis. Begini turun kepada saya, tulis. Ini dia originalnya di sini. Jadi kalaupun semua manusia, semua jin berkumpul untuk memalsukan Al-Quran ini, Allah yang menjaganya. Allah yang menjaganya. Allah memberikan kemudahan kepada manusia-manusia. Pewaris Al-Quran ini diberikan Allah kemudahan, kekuatan hafalan untuk menghafal ini. Al-Quran satu-satunya kitab yang diturunkan oleh Allah yang tidak boleh ditulis dengan Latin, tidak boleh ditulis sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Karena itu akan terjadi nanti pemalsuan, akan terjadi. Ini ditulis Arab di mana-mana, semua umat pewaris Al-Quran ini mengerti Al-Quran itu. Makanya kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, yang sering-sering mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata. Orang-orang pewaris kitabullah, karena mereka sering membaca, di sana akan ditemui wa aqamus salata, mereka mendirikan salat. Baca kitabullah, mendirikan salat. Salat itu namanya doa kepada Allah. Kemudian yang dibaca dalam salat itu adalah kitabullah. Zikir-zikir semuanya diambil sari dari kitabullah. Allahu Akbar ada dalam kitabullah. Subhanallah ada dalam kitabullah. Alhamdulillah ada dalam kitabullah. La haula wala quwata illa billah. Semuanya disarikan dari kitabullah. Wa aqamus sholata. Mereka mendirikan sholat. Mendirikan sholat artinya mereka benar-benar serius memperhatikan sholat. Serius, orang-orang pewaris Al-Quran ini sejatinya serius memperhatikan Al-Quran, memperhatikan sholat. Waktu-waktu banyak yang menyebar, waktu-waktu sholat itu perlu diperhatikan supaya kita mengerti kapan siap-siapnya ke masjid. Bagi laki-laki ke masjid sholatnya, jangan di rumah. Jangan padakan apa yang dipatwakan oleh kebanyakan kiai-kiai atau ustadz-ustadz. Itu kan sholat di masjid itu hanya kelebihan 25 derajat. Jangan mau begitu. Ambil, rebut kesempatan. Sholat di masjid itu adalah berjihad fisabilillah.
Banyak hadis-hadis yang mengatakan salat ke masjid, berjalan ke masjid, jihad fisabilillah. Yang menuju masjid di samping jihad sama dengan dia berjihad fisabilillah, haji yang muhrim. Coba bayangkan, kenapa ditinggalkan salat jamaah? Siapa yang ingin nanti, dalam hadis riwayat Muslim, yang ingin nanti menemui Allah dalam keadaan musliman, benar-benar muslim, maka dia harus pelihara waktu-waktu sholat. Dan sholatlah dari mana sholat itu diserukan azan dari masjid, sholat di sana. Kalau mau bertemu dengan Allah musliman, tawaffana muslimin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salah satu caranya untuk menjadi muslim, menjadi meninggal dalam keadaan muslim adalah pelihara sholat berjamaah di masjid. Gantungkan hatimu di masjid. Ini artinya gantungkan hatimu, jangan biarkan itu hanya 25 derajat, 27 derajat. Tidak. Itu kan menurut jumhur ulama hanya sunnah muakkadah. Menurut jumhur ulama berjamaah itu hanya fardu kifayah. Jangan mau yang gitu. Ambil kesempatan, ambil. Jangan menjadi rugi gara-gara malas. Sebetulnya yang gitu-gitu, prinsip yang begitu adalah karena malas. Coba kita sudah berniat, gantungkan hatimu di masjid. Itu Allah mempermudah, pasti mempermudah. Kita pengalaman banyak. Kalau sudah niat ingin sholat berjamaah, ada saja jalannya. Walaupun terlambat di mana-mana, tapi ada jalannya untuk sholat berjamaah. Ini kemudahan dari Allah dan nikmat dari Allah. Yang pergi ke masjid berjihad fisabilillah sama dengan haji. Pulang dari masjid, meninggal di jalan, dijamin masuk surga. Apa mau tinggalkan sholat jamaah? Siapa mau tinggalkan sholat jamaah di masjid? Kita ke masjid menjadi tamu Allah. Allah maha mulia untuk memuliakan tamunya. Lebih mulia dari hamba memuliakan tamunya hamba yang lain. Allah memuliakan kita masuk ke masjid menjadi tamu Allah. Tamu Allah, kita ini tamu Allah ini. Diampuni dosanya. Dalam sholat jamaah itu banyak ampunan dosa. Di saf pertama ampunan dosa. Mengatakan amin sama dengan aminnya malaikat. Coba. Ini kadang-kadang kita lupa ini hadis ini. Siapa yang aminnya sama dengan amin malaikat, bukan sama dengan aminnya imam, bukan. Itu adanya di sholat jamaah. Kita merapatkan saf. Siapa yang merapatkan saf, dia dapat rumah di surga. Coba bayangkan sholat jamaah itu bukan hanya 25 derajat, tidak. Banyak keutamaan yang luput dari kita apabila kita tinggalkan sholat jamaah. Wa aqamus sholata istawu fa inna taswiyatas sufufi. Apa kata Rasulullah? Min iqamatis sholat. Meluruskan saf itu, meluruskan saf tidak ada kalau tidak berjamaah. Min iqamatis sholat, termasuk mendirikan sholat. Wa aqamus sholata, yang menggantungkan hatinya di masjid untuk sholat berjamaah, untuk ibadah di masjid, memakmurkan masjid Allah. Itu nanti di yaumul qiyamah mudah bagi Allah untuk menaungi dia. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang qalbuhu, hatinya sudah digantungkan di masjid. Maksudnya fikirannya itu memelihara sholat jemaah di masjid. Laki-laki, bagi laki-laki. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dari sari banyaknya membaca Al-Quran akan terjadilah mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan, mensedekahkan, memberi infak, mendermakan mimma razaqnahum, dari apa yang kami berikan kepada mereka, rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kadang-kadang kita lupa bahwa semua yang kita dapat di dalam hidup kita sumbernya hanya dari Allah.
Wa idza qila lahum anfiqu mimma lillah atau anfiqu mimma razaqakumullah, apabila dikatakan kepada mereka dalam surah Yasin, dikatakan kepada mereka anfiqu, infakkanlah mimma razaqakumullah, yang dikasih Allah kepada kalian. Jadi yang kita kutak-katik itu, yang kita dermakan, yang kita pelitkan itu harta Allah. Coba telusuri harta kita itu yang kita dapat. Kenapa kita bisa dapat? Karena kita mungkin pendidikannya tinggi, jadi pejabat. Karena kita mungkin pedagang, jadi pedagang tajir. Karena kita mungkin orangnya kuat, jadi top olahragawan apa segala macam yang dibayar mahal. Atau yang lain-lain. Kita petani banyak, tuan tanah. Coba telusuri, dari mana kau dapat? Kau bisa jadi pejabat, titel tinggi itu kenapa? Dari mana? Kalau bukan ayahmu, ibumu, kau nggak bisa jadi pejabat. Ayahmu yang menyekolahkan kau. Ayah kita dari mana dia dapat hartanya? Terus sampai Nabi Adam. Nabi Adam dari mana dapat hartanya? Kerja apa dia? Pejabat apa dia? Dari Allah. Jadi harus begitu. Kita kadang-kadang lupa bersyukur hal-hal yang begini. Kita langsung menganggap kita. Harta saya, mali. Ini terus terang kita manusia begitu. Datang pelitnya itu karena itu tidak sampai pikiran kita bahwa harta yang kita dapat sekarang ini adalah bukan usaha kita, dari Allah. Wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka menginfakkan dengan banyaknya tilawah kitabullah, mendirikan salat dan berzakat, bersedekah, sirron mu'alaniyatan. Jadi bersedekah itu didahulukan di sini sirron, secara diam-diam, hanya Allah yang tahu dia bersedekah. Wa'alaniyatan, secara terus terang dilihat orang. Boleh dua-duanya, tapi kalau saya sarankan pilihlah yang sirron. Kenapa? Karena manusia cenderung senang dipuji. Awalnya kita tidak mau pujian orang. Enggak, saya ini karena Allah. Enggak mau pujian-pujian, enggak mau sanjungan-sanjungan. Tapi kalau sudah sekali dipuji, dua kali dipuji, senang itu dipuji. Malah nanti sebaliknya datang kesombongannya. Kalau bukan aku, katanya, ini masjid tidak akan jadi. Kalau bukan inisiatifku, katanya, tidak akan bisa jadi masjid ini. Nah, ini senang dipuji. Makanya kalau saya memilih, walaupun ulama-ulama ada membagi dua, bagaimana sirron, beda sirron dengan alaniyatan. Ada yang mengatakan kalau zakat yang wajib itu harus alaniyatan. Kalau zakatnya ataupun sedekah-sedekah yang tatawwu, sedekah-sedekah yang bukan wajib, itu lebih bagus sirron. Saya membaca ada 7 yang dinaungi oleh Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang antara lain adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya digantungkannya di masjid, pikirannya itu ke masjid, maksudnya untuk sholat jamaah, bukan membangun masjid, untuk sholat jamaah. Satu lagi, seorang laki-laki yang bersedekah sir, tidak ada orang tahu dia bersedekah, baik sedekah wajib ataupun sedekah tatawwu yang sunnah-sunnah, hingga tangan kanannya, tangan kirinya pun tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Maksudnya itu sangkin sirnya. Jadi kita menghindari riya, bukan tidak boleh, boleh, tapi kita hindari. Diri kita manusia ini senang dipuji, senang dipuji. Kalau sudah dipuji orang kita hanyut, itu sudah salah itu. Sudah salah namanya. Begitu dipuji hanyut,
tambah lagi sedekahnya, tambah lagi sedekahnya. Bersedekah karena dipuji. Nah, ini yang ditakutkan. Jadi yang 7 yang dinaungi oleh Allah di antara lain adalah seorang yang bersedekah secara diam-diam. Innallaha yuhibbut taqiyul khafi al-ghani. Allah senang kepada orang yang taqi, yang muttaqin, yang amal-amalnya karena Allah, yang dekat kepada Allah, yang beramal sesuai dengan amal-amal orang muttaqin. Khafi. Khafi itu apa? Amalnya selalu disembunyikan. Para sahabat itu ataupun tabi'in itu, kalau mereka datang tamu, lagi puasa, mereka sengaja tidak ada bekas di dalam mereka. Mereka lagi nangis, umpamanya datang tamu mendadak, nangis sholatnya. Mereka selalu hilangkan bukti-bukti ataupun tanda-tanda adanya ibadah di situ, karena takut riya tadi, takut dipuji-puji orang, takut dipuji-puji orang. Sirran wa alaniyatan. Intubdus sadaqat, dalam surat Al-Baqarah dikatakan begitu. Intubdus sadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian nyatakan sedekah kalian, surah Al-Baqarah kalau enggak salah 271 apa? 264. Intubdus sadaqat fa ni'ma hiya. Nikmat itu kalau kalian tampakkan, tapi awas, jangan sampai ria, jangan sampai senang dipuji untuk bersedekah. Ni'mah ya, nikmat itu. Wa in tukhfuha, tapi nah ini pilihan ini. Kalau kalian sembunyikan bersedekah itu, hanya Allah yang melihat. Hanya Allah yang melihat. Wa tu'tuhal fuqara, kalian berikan kepada fuqara, hanya engkau dan Allah melihat. Langsung kita yang ngasih, kita cari fuqara, enggak usah tunggu datang ke rumah, enggak usah dipanggil. Oh, di rumah saya ada pembagian zakat, datanglah banyak-banyak. Itu ria, itu bisa ria. Dipuji orang, oh Pak Haji itu katanya. Coba lihat, anak yatim dipanggil, anak ini dipanggil. Enggak. Waktu Tuhan fuqara, kamu langsung memberikannya. Ini ada di sini manisnya. Manisnya memberikan zakat kepada kaum miskin, tidak diketahui orang lain, enggak diketahui orang lain. Fahuwa khairul lakum, dia lebih baik. Jadi sir itu lebih baik. Sir itu lebih baik, walaupun dua-duanya boleh. Karena kita manusia, itu dia. Kita menutup kemungkinan kita menjadi bangga dipuji-puji orang karena banyak bersedekah. Gak usah diumum-umumkan. Tidak usah diumum-umumkan dari saya sekian-sekian. Udah diam saja, istilahnya cukup Allah yang tahu. Karena Allah Maha Khabir. Khabir, dia memberitahu. Terserah Allah memberitahu siapapun orangnya di dunia ini kah ataupun di yaumul qiyamah. Allah Maha Kuasa. Allah akan bisa mengatakan bahwa kepada sebulan, kalian tahu enggak? Fulan itu walaupun diam-diam begitu, kalian tidak tahu, dialah yang membantu panti yatim, dialah yang membantu ini. Itu Allah yang meminikan. Khabirun. Allah akan menampakkan bima ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka dalam membaca kitabullah, sering-sering tilawah kitabullah, mendirikan salat, kemudian berinfak fi sabilillah, berinfak untuk membantu orang-orang fi sabilillah, baik orang miskin, baik orang yang butuh, orang yang fakir. Mereka mengharapkan yarjuna. Beda kita dengan orang-orang yang lain yang tidak muslim, yang tidak ini, yang non muslim. Kita di sini yarjuna tijaratan lan tabur. Kita mengharap dari amal-amal kita itu karena Allah. Kita mengharap tijaratan, suatu perdagangan, bisnis dengan Allah. Ini bisnis dengan Allah ini. Salat bisnis dengan Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum bianna lahumul jannah. Allah memberi diri orang-orang yang mukmin ini dibeli dengan apa? Dengan jannah. Coba bayangkan betapa besarnya karunia Allah.
Allah yang menciptakan kita. Benar kan? Allah yang ngasih rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mengasih semua fasilitas. Allah yang mengasih, Allah yang menciptakan surga. Tapi karena karunia Allah, Rahman Rahimnya Allah, Fadlullah, Allah membeli diri kita dengan apa? Dengan surganya. Apa kekuatan kita di situ? Coba, apa kekuatan kita di situ kalau bukan rahmat Allah dan Fadlullah? Pekan yang lalu kita katakan, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan dengan fadlullah. Ini fadlullah ini. Allah bertransaksi dengan hamba-hambanya yang mukmin, yang mereka tilawah kitabullah, kemudian aqamus salata, mendirikan salat, memberikan zakat, memberikan infak. Ini dia dagang yang tidak akan pernah rugi, sedikit pun tidak rugi, asal lakukan karena Allah. Kalau dilakukan bukan karena Allah, rugi total, tidak diterima oleh Allah sebanyak apapun infakmu, sebanyak apapun sholatmu, sebanyak apapun kita tilawah kitabullahmu. Karena ada seorang yang pertama dinyalakan api neraka kepadanya, ini gara-gara apa? Gara-gara tidak ikhlas karena Allah beramal. Kitabullah dibaca, dia bilang, ya Allah, aku membaca kitabmu itu karena engkau. Tidak, engkau membacanya karena supaya engkau dikatakan, oh qori hebat, banyak bacaannya segala macam. Itu sudah kau dapat di dunia, sudah kau dapat. Tapi di akhirat ini enggak. Wa aqamus shalah, dia beribadah, ya Allah aku beribadah ini karenamu. Tidak, supaya kau dikatakan orang ahli ibadah. Aku bersedekah karenamu ya Allah. Tidak, supaya kau dikatakan orang ahlu sedekah, dermawan segala macam, berjihad fisabilillah. Ini orang yang pertama dinyalakan. Kalau saya melihat bukan yang pertama dimasukkan ke neraka, tidak. Yang dinyalakan pertama, yang diadili pertama dan dinyalakan neraka buat dia, ini dia orangnya. Kalau yang masuk neraka ya bukan orang ini. Yang masuk neraka ya orang kafir lah yang duluan. Di titian siratal mustaqim banyak yang jatuh. Orang munafik, orang kafir, orang musyrik, duluan dia. Tapi ini yang dinyalakan buat orang-orang yang beramal ria'an nas, karena ingin dipuji oleh manusia. Makanya hilangkanlah jauhilah menampak-nampakkan amal, jauhi sedapat mungkin. Tijarul lan tabur, inilah perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Perdagangan yang tidak akan pernah rugi adalah dirikan sholat, tilawah Al-Quran, ajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, kemudian infak apa aja yang bisa diinfakkan. Gak ada harta, infakkanlah ibadah badanmu. Ada infak badan, ada zakat badan. Apa zakat badan itu? Terutama 360 persendian di dalam tubuh manusia wajib disedekahkan, dibayar dengan sedekah untuk mensyukurinya. Ini dia persendian itu yang membuat kita hidup normal, bisa melihat, bisa makan, bisa mendengar. Persendian itu 360 dibayar. Sahabat mengatakan, siapa yang mampu 360 membayarnya setiap hari? Apa kata Rasulullah? Cukup 2 rakaat sholat duha, sudah lunas itu. 2 rakaat sholat duha lunas. Jadi sholat didirikan untuk apa? Bisa bersedekah dengan sholat, bisa. Ini buktinya sholat duha. Atau bersedekah dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu sedekah. Kullu tasbihah sedekah, wa kullu tahmidah sedekah, tahmid. Semuanya zikir itu sedekah-sedekah yang dibenarkan oleh Allah. Itu maksudnya sedekahnya itu dibenarkan oleh Allah. Kita mengatakan alhamdulillah, dibenarkan oleh Allah, dibalas oleh Allah. Allahu akbar, dibalas oleh Allah. Shadaqa abdi, shadaqta ya abdi. Itu hadis qudsi. La haula wala quwata illa billah, dibalas oleh Allah. Hambaku ini sudah
menyerahkan diri kepadaku, istaslama wa aslama. Itu hadis sahih. Kalau kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, kita mengaku nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa. Kalau bukan kekuatan Allah, aku nggak bisa apa-apa. Tidak bisa. Ini harus kita akui. Banyak-banyak bersedekah dengan zikrullah kalau tidak punya harta. Liwafiyahum ujurahum, maka Allah pasti akan menyempurnakan ganjaran mereka yang tilawah, yang salat, yang terus yang infak, yang ikhlas beramal karena Allah. Baru Allah mengatakan liwafiyahum ujurahum, Allah akan menyempurnakan tentunya di yaumul qiyamah ujurahum, ujur, ajrun satu, ujur banyak, ujurum wa yazidahum min fadli. Coba sudah disempurnakan nanti di yaumul qiyamah ganjaran ataupun pahala daripada semua amal kita yang tadi, wa yazidahum min fadli, malah ditambah lagi min fadlihi, dari karunia Allah. Karunia Allah sangat-sangat luas dan banyak, tidak akan habis-habis. Ladzu fadlin 'alan nas, innallaha dzu fadlin 'azim. Allah itu maha besar karunianya, tidak akan habis. Innahu ghafurun syakur. Kenapa Allah membalas amal kecil kita, dibalas oleh Allah? Makanya jangan menganggap kecil amal-amal sunnah itu, jangan dianggap kecil, karena Allah membalas. Ghafurun, Allah syakurun. Apabila kita melakukan kekurangan-kekurangan dalam beribadah, Allah ghafur. Jadi jangan lupa istighfar. Apabila kita merasa kita kurang, merasa kesalahan ada, merasa kita banyak, istighfar terus, karena Allah ghafur. Ini kelebihannya kita punya Allah ghafur. Jangan putus asa dengan ghafarnya Allah, jangan putus asa. Syakur, selalu mensyukuri amal-amal hambanya walaupun kecil sedikit. Coba kita mengatakan subhanallah wa bihamdihi. Kecil kan, sedikit, mudah, ringan, subhanallah wa bihamdihi. Tapi bagi Allah, kalau kita ucapkan itu karena Allah, bagi Allah itu berat di timbangan di yaumul qiyamah. Allah yang memudahkan kita mengatakan subhanallah wa bihamdihi. Jangan dianggap kecil ini subhanallah wa bihamdihi. Basahi lidahmu dengan subhanallah wa bihamdihi, atau dengan zikir-zikir yang lain. Siapa yang tidak bisa melawan badannya, kantuknya di malam hari untuk tahajud, siapa yang kikir, kedekut, pelit untuk berinfak fisabilillah, berinfak harta-hartanya, siapa yang pengecut, penakut untuk berjihad fisabilillah. Semua kita kan penakut, pengecut. Tapi yang membuat kita berani adalah mengharap rahmat Allah, mengharap karunia Allah, mengharap surga Allah. Itu yang membuat kita berani. Karena sahabat-sahabat ketika berperang di Badar, ada seorang bertanya, ya Rasulullah, kalau aku berperang ini mati fisabilillah, saya dapat apa? Dapat surga. Coba bayangkan, ini motivasi biar kita itu tidak pengecut. Siapa yang pengecut berjihad fisabilillah, perbanyaklah subhanallah wa bihamdihi. Coba bayangkan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Karena ini subhanallah wa bihamdihi ini lebih berat daripada gunung emas yang kau infakkan fisabilillah. Hadis sahih. Coba subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Siapa yang bilang ini berat untuk mengatakannya? Mau ngidupin motor, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Lagi jalan macet motor, jangan ngomel-ngomel, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi.
Siapa yang mengatakan ini, dia sudah berinfak gunung emas fisabilillah. Lebih bagus, dia sudah bisa menolong dirinya untuk apa? Karena malas tahajud. Dia bukan berarti ganti tahajud dengan subhanallah bihamdihi, tidak, ataupun ganti infak dengan subhanallah, tidak. Ini maksudnya betapa amal kecil itu sangat-sangat disyukuri oleh Allah atas kita, asal kita lakukan karena Allah. Siapa yang mengatakan subhanallah bihamdihi, Allah mensyukurinya. Mensyukurinya bukan hanya itu apa? Allah tanam pohon kurma di surga lagi, bukan di Arab. Subhanallah bihamdihi, satu pohon surga. Hari ini berapa dapatnya? 100 pohon surga. 100 dapatnya, dosa diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Coba bayangkan, Allah bersyukur. Syakur, Allah itu syakur. Dan itu kecil buat Allah. Karunia Allah sangat-sangat banyak, tidak habis-habis. Jangan dikira kalau kita 1.000.000 orang mengatakan subhanallah bihamdihi 100 kali, bagaimana itu pohon kormanya nanti berapa juta, miliar itu. Allah maha banyak karunianya. Orang di surga aja nanti masuk surga dikasih 10 kali dunia ini kepada satu orang hamba. Dikasih gedung yang jauhnya 150 km satu orang. Coba bayangkan, ini karunia Allah. Makanya Allah menantang manusia ini. Hei kalian, dari Adam sampai manusia terakhir, kalian berdoa di satu lapangan semuanya, dari Adam sampai manusia terakhir. Nggak ada yang tahu berapa jumlahnya itu. Hanya reka-reka, sekian miliar. Semuanya meminta apa yang dia minta. Meminta. Kalau kita sudah meminta dikasih izin, masa cuma minta buku, minta beras sekian, minta tunjangan beras sekian? Bukan, banyak permintaan kita. Minta mobil, minta ini, minta gunung emas, minta, silakan. Allah menawarkan begitu, mintalah. Dari Adam sampai manusia terakhir, kalau kalian minta berdiri di suatu tempat, semuanya berdiri, meminta semua permintaannya, dan Allah kabulkan semua permintaan itu. Coba bayangkan betapa banyaknya permintaan ini, Allah kabulkan semua permintaan itu. Tidak akan habis karunia Allah, rezeki Allah, fadlullah itu tidak akan habis. Kecuali hanya seperti yang diberikan kepada manusia dari Adam sampai ini, hanya seperti kalian taruhlah jari kalian di lautan. Lautan bukan laut, bukan air di ember, di lautan luas. Itu karunia Allah itu, saking luasnya. Taruh di sini jarimu, kemudian angkat jarimu dari lautan itu. Lihat apa yang dia bawa. Kecil, sedikit, lautan masih luas. Semua manusia taruh di lautan tangannya, itu lautan tidak akan habis. Tidak akan habis, akan terus. Karunia Allah itu sangat-sangat banyak. Dan Allah Ghafurun Syakur. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi wal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Walladzi auhayna ilaika minal kitab. Jadi kitab yang kita baca ini, kitabullah yang kita baca ini, yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Jadi kitabullah ini wahyu dari Allah. Jibril yang membawanya, Jibril yang menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika Rasulullah tidur, baik ketika Rasulullah di jalan, baik ketika Rasulullah ketika berperang, di mana-mana turun wahyu. Rasulullah setelah turun wahyu, tadi kita singgung, tidak pernah tidak memanggil kutab, penulis wahyu. Huwal haqqu, inilah yang benar. Inilah yang benar. Kalau yang lain-lain yang kalian ketahui wahai Muhammad dan sahabat-sahabat kaum mukminin, kitab Injil, kitab Taurat itu bukan lagi yang hak, sudah melenceng, sudah dipalsu-palsu,
sudah dibuat sesuai dengan kehendak orang-orang yang memalsunya. Huwal haq, inilah yang benar. Musaddiqan lima baina yadayhi, dan Al-Qur'an ini, kitabullah Al-Qur'an ini yang kalian baca, yang sering kalian baca, yang kalian tilawah dia jadi ibadah, membenarkan apa yang turun sebelumnya. Karena di sekitar mereka yang mereka tahu adalah Taurat dan Injil ada. Taurat dan Injil ada, sama orang Nasrani Injil, sama orang Yahudi Taurat. Innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Sesungguhnya Allah dengan hamba-hambanya la khabirun basir. Allah Maha memberitahu, sangat-sangat mengetahui apa amal-amal hambanya. Basir, mengetahui juga. Basir, Allah itu mengetahui juga. Semua detail amal hambanya diketahui. Baik siang, baik malam, baik sendiri, baik di depan orang banyak, sir wa alaniyah, basir, maha mengetahui. Siapa yang beramal karena ria, Allah basir. Siapa yang beramal karena ingin dipuji orang, Allah basir. Siapa yang beramal karena Allah semata-mata, karena Allah semata-mata, maka Allah juga mengetahuinya. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Semuanya ada. Allah mengetahuinya semua, dan Allah mencatatnya, dan Allah merekamnya. Jadi jangan dikira di kegelapan malam kita membuka laptop kita, membuka HP kita, nggak ada orang tahu. Orang kadang mau nonton sesuatu yang tidak dibolehkan, dia ngeliat dulu, ada orang nggak, pintu dikunci. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, dalam surat Kahfi. Ma li hadzal kitab. Apa ini kitab catatan rekaman ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Tidak meninggalkan, dicatat semua, tidak ditinggalkannya. Sekecil apapun, segelap apapun kita beramal. Basir Allah. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kecuali rekaman ini ahsaha, dan akan khabir, Allah memberitahu kita nanti di yaumul qiyamah. Ini pasti terjadi dan akan terjadi, pasti terjadi. Catatan kita 99 catatan amal dibentangkan oleh Allah. Yang 99 ini sejauh mata memandang catatannya lengkap. Lengkap dari kita umur mukallaf sampai kita meninggal menghadap Allah, catatan itu. Hadis sahih mengatakan begitu. 99 catatan amal dibentangkan oleh Allah. Setiap makhluk, coba bayangkan, Allah Maha Kuasa. Ahkamul hakimin, Allah Maha Kuasa, Maha Adil. Di yaumul qiyamah ditampakkan. Semuanya tidak akan bisa diprotes. Hei hambaku, lihat catatan amalmu. Ada yang menzalimimu, malaikat-malaikatku ada yang mencatat yang bukan kau amalkan. Tidak ya Allah, semuanya benar, semuanya benar. Semuanya kulakukan, dosa ini kulakukan. Malah si hamba ini sudah putus asa, tidak akan bisa apa-apa. Tapi Allah dengan Ghafurnya, coba, Ghafurun Syakur, dengan Ghafurnya si hamba ini ditampakkan kepadanya, ketika sudah dibentangkan itu catatan, ditampakkan kepadanya chip. Nah, kalau kita punya HP ada chipnya masuk, ditampakkan kartu bitokoh namanya, hadis-hadis bitokoh namanya, itu ditampakkan. Ini apa ini ya Allah? Ini akan terjadi, pasti terjadi. Ini apa ini ya Allah? Inilah bitokoh yang akan menyelamatkanmu daripada amal yang tidak bisa yang tidak diterima oleh. Ini lebih bitokoh. Apa di bitokoh itu apa tertulis? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini masih ada di hatimu. Jangan coba-coba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan lagi belokkan hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Jangan lepas itu asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini jadi saksi nanti hadis ini bahwa nanti akan dikasih bitaqah yang bitaqah itu ditaruh di sisi timbangan, di piring timbangan segini, di sisi sini amal-amal jahatnya, maka bitaqah ini akan lebih berat. Coba la ilaha illallah ada di situ, asyhadu an la ilaha illallah. Tsumma awratsna al-kitab alladzi istafaina min ibadina. Ini topik kita hari ini. Kemudian kami wariskan Alkitab, kitab yang kita baca ini, Al-Quran ini kami wariskan, Allah yang mewariskan. Kalau sudah Allah yang mewariskan, siapa yang memprotes? Allah melakukan sesuatu semaunya, sekehendaknya. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan sesuatu ma yurid, apa yang dikehendaki. Ma yasha, apa yang dikehendaki Allah. Allah berkuasa untuk melakukannya. Aurasnal kitab, kami wariskan kitab Al-Quran ini alladzina, kepada siapa? Alladzina istafaina. Coba ucapkan alhamdulillah atas ini. Kepada orang-orang yang kami pilih. Coba, kita pilihan Allah. Kuntum khaira ummat. Kalian ada pilihan Allah. Khaira ummat, umat yang terpilih, yang terbaik, yang pernah terjadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummat. Istafaina min ibadina, yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Kalau kita sudah dipilih Allah, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurnya bagaimana caranya? Taat terus kepada Allah. Ingat, saya dipilih Allah untuk mewariskan Al-Quran. Bagaimana saya bertindak sesuatu yang tidak dikehendaki Allah? Ini karena kita lupa. Yang melupakan kita untuk hal itu adalah setan. Itu hanya setan yang melupakan. Mama ansanihu illa syaitan an adzkurah. Aku tidak dilupakan untuk bersyukur. Aku tidak dilupakan untuk berzikir, kecuali setan yang melupakan. Setan yang melupakan. Wama ansanihu illa syaitan. Tidaklah aku dilupakan kecuali setan yang melupakan. Setan itu sering membuat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat Allah, lupa bersyukur, lupa zikrullah. Karena setan kalau kita zikrullah, mati dia, mati kutu. Kalau mau pindahkan istilah mati kutu, mati setan dia. Kalau kita berzikrullah, dia bukan mati kutu aja, mati setan. Dia meraung kalau kita zikrullah terus. Karena apa? Karena dia tahu kalau kita zikrullah, kita beserta Allah, kita beserta malaikat. Dia takut kepada Allah, takut kepada malaikat. Inni akhafullah. Ini pengakuan setan ini, pegang terus. Saya takut kepada Allah. Ini setan yang bilang, bukan kita. Inni akhafullah. Inni aroma la taron. Di perang Badar kabur dia. Karena sudah melihat malaikat. Lihat malaikat, takut sama malaikat. Makanya kalau kita zikrullah, Allah beserta kita. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, kata Allah. Fadhkuruni adzkurukum wa ana ma'ahu idza dzakarani, dalam hadis. Saya beserta dia, hambaku ini, ibadil astafai. Saya beserta dia idza dzakarani, apabila dia mengingat aku. Kalau beserta Allah, beserta malaikat, takut setan, lari dia, menjerit setan, mati setan dia. Faminhum zalimun li nafsi. Pewaris Al-Quran inilah 3 golongan pewarisnya. Di sini kita simpulkan, faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka pewaris itu adalah zalimun li nafsihi, menzolimi dirinya. Kalau sudah sering menzolimi diri, melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah, melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan karena mengikut hawa nafsu saja, tidak pernah mengingat Allah, lupa kepada Allah, lupa bersyukur, itu namanya zalimul li nafsi. Ada pewaris Al-Quran, ada kaum muslimin, mukminin, kaum muslimin terutama ada yang tidak pernah menyentuh Al-Quran, jangankan membaca.
nggak pernah menyentuh Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sudah kita kaji pekan yang lalu. Syifaun, hudan, warahmah. Syifa, obat penyakit dalam terutama, penyakit hati, penyakit dada. Rahmah, rahmat Allah. Kita baca satu huruf, rahmat Allah turun. Kita baca satu huruf, 10 huruf dikasih oleh Allah kebaikan, hapus dosa-dosa kita. Coba bayangkan, ini huruf, kajian huruf bukan kajian kalimat. Zalimun li nafsi, dia zalim kepada dirinya. Zalim kepada diri, zalim kepada orang lain. Zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah, tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk bersyukur dan taat, tapi karena dia lupa dirinya, lupa siapa Tuhannya, lupa siapa yang memberi rezeki kepada dia, lupa siapa dia yang menghidupkan dia, lupa siapa yang membuat dia bisa melihat, bisa mendengar, lupa dia bahwa dia tinggal di bumi Allah, lupa. Wa minhum muqtasidun, di antara mereka ada yang memadai kewajiban saja. Muqtasidun, melakukan yang wajib saja, yang sunnah tidak dilakukan. Ada enggak dia? Ada. Hanya sholat tatawu'nya, sholat sunnahnya tidak. Itu pun sholatnya di rumah, bukan ke masjid. Kalau ke masjid sholat jamaah, jarang orang yang tidak mau melakukan tatawu'. Karena ke masjid itu sudah berjihad, sudah mendapatkan apa? Mendapatkan kehormatan tamu Allah. Muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Ini yang luar biasa ini. Tingkatan pertama tadi zalim, waris Al-Quran. Tingkatan kedua adalah muqtasidun, 50-50. Yang wajib saja, yang sunnah tidak. Wajib saja yang dilakukan. Salat ya salat, puasa, tapi yang lain-lain tidak dilakukan. Wa minhum sabiqun bil khairat, di antara mereka pewaris Al-Quran itu yang ketiga adalah tingkat tingginya adalah sabiqun bil khairat, selalu berada di baris depan untuk melakukan amal-amal khairat. Amal wajibnya iya, sunnahnya iya, banyak iya, sedekahnya iya, semuanya membantu orang iya, bil khairat biiznillah. Tapi ingat, yang beramal khairat banyak, ingat semuanya karena Allah yang mengizinkan, Allah yang memudahkan. Jangan pula datang kepada kita sifat sombong. Jangan, sama sekali jangan. Kita bersedekah banyak-banyak, selalu ingin dipuji. Kalau orang yang kita kasih sedekah tidak peduli dengan kita, oh sombong amat loh, sudah gua bantu. Nah ini jangan, sama sekali jangan. Biarkan Allah yang menanganinya nanti. Lakukan karena Allah. Dia mau bilang apa, mau dia bully kita. Kadang-kadang orang itu begitu. Orang yang kita kasih sedekah sering, pertama dia bersyukur, lama-lama sudah sering. Kita agak lama tidak memberikan, dia mengatakan kita, ini orang bagaimana ini? Nah ini perlu kita antisipasi yang begini-gini. Makanya lakukan karena Allah. Mau dia puji, tidak dia puji, mau kita bully sama apa? Karena kita lakukan karena Allah. Biarkan Allah yang menangani dia. Tapi kalau kita ingin pujian, wah habis ini. Qaulun ma'rufun dalam surah Al-Baqarah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Qaulun ma'rufun, kata-kata yang ma'ruf, kata-kata yang ma'ruf, yang baik-baik menghadapi orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kita kasih bantuan. Wa maghfiratun, kita maafkan dia kalaupun kita sudah kasih dia bantu, dia malah yang menjelek-jelekan kita, mengatain kita. Maghfirah, ampuni dia, maafkan dia. Maafkan dia. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf, khudil afwa, ambil maaf. Banyak orang-orang yang begitu. Khairun min shadaqatin, itu lebih baik daripada sedekah yatba'uha adza, yang menyakiti orang yang diberi sedekah. Menyakitinya apa?
mengumpat-umpatnya. Kalau dia tidak puji kita, kita marahin dia. Ah, lu bagaimana? Saya tidak akan kasih lagi kau. Pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang paling baik. Ini harus diakui ini. Karena Nabi mengakui bahwa sahabat Nabi yang paling baik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ada orang golongan di dunia ini yang mencaci maki Abu Bakar, mereka itu adalah sejelek-jelek manusia. Rasulullah memuji Abu Bakar. Kalaulah boleh aku mengambil khalil di dunia ini, saya ambil Abu Bakar jadi khalil. Khalil itu masih di atas Habib. Khalilullah hanya dua di bumi ini, Rasulullah Muhammad SAW dan Ibrahim Al-Khalil. Cuma dua. Makanya tingkatan Habib, Khalil lebih tinggi dari Habib. Kalau saya boleh, kata Rasulullah, mengambil Khalil, aku ambil Abu Bakar jadi Khalil. Tapi tidak boleh, hanya dua yang Khalil. Saya dijadikan Allah Khalil dan Ibrahim dijadikan Allah Khalil. Coba bayangkan, Abu Bakar dimaki-maki, dihina sama orang-orang golongan apa di sini? Kalau saya tidak salah, Syiah. Rasulullah memuji Abu Bakar. Ketika Abu Bakar difitnah oleh munafikin, orang-orang munafik, dengan hadisul ifki, mereka menuduh Aisyah. Ini dibantu oleh Yahudi ini. Karena Yahudi ini walaupun bagaimana ingin Islam ini hancur. Ingin Islam ini hancur supaya orang Islam itu mengikut Yahudi. Karena mereka lebih senang Yahudi daripada Islam. Karena turunnya Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi mereka pompalah, bakar-bakar, kompor-komporilah. Mereka menuduh Aisyah berzina dengan seorang laki-laki pulang dari suatu peperangan. Pulang dari suatu ribut kota Madinah. Rasulullah dengan Aisyah pun hampir sebulan tidak berbicara. Saking hebatnya fitnah orang munafikin ini ditumpangi orang-orang Yahudi. Yahudi tidak mau langsung, nggak berani, karena bisa dipenggal oleh Rasulullah dan sahabat. Tapi mereka masuk kepada orang-orang munafik yang mengaku Islam lidahnya, tapi hatinya tidak mengaku Islam. Mereka menuduh Aisyah, istri Rasulullah, Ummul Mukminin, berzina. Sampai sekarang orang Syiah mengatakan begitu. Orang Syiah mengatakan begitu. Karena mereka caci Abu Bakar. Caci Abu Bakar, caci Aisyah. Ini coba cari videonya, coba cari. Saya bukan cerita, saya mendengar itu, mendalami. Yang bahasa Arab saya dengar, yang bahasa Indonesia saya dengar. Ketika terjadi ini, Abu Bakar yang tadinya mengasih makan biaya nafkah kepada orang yang ikut serta mencaci ataupun ikut serta memfitnah Aisyah berzina. Apa kata Abu Bakar? Saya tidak akan ngasih kau lagi makan. Ini tadi qaulun ma'ruf khair wa maghfiratin khairum min sadaqatin yatba'uha. Apa kata Abu Bakar? Enggak akan saya kasih kamu makan. Tapi Allah, Rasulnya mengatakan, jangan begitu wahai Abu Bakar. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Janganlah bersumpah ulul fadli, seorang yang banyak hartanya di antara kalian. Gara-gara ini Abu Bakar bersumpah, tidak akan saya bantu orang-orang yang ikut serta memfitnah putri saya, istri Rasulullah. Abu Bakar itu kan mertuanya Rasulullah. Tapi Al-Quran mengatakan begitu. Abu Bakar mengatakan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian mau memaafkan orang? Berat sebetulnya itu memfitnah putri kita berzina. Putri kita itu bukan putri kita aja, istri seorang Rasul. Apakah kalian tidak mau diampuni Allah dosa-dosa kalian? Abu Bakar langsung begitu mendengar ayat ini sifat seorang mukmin. Kalau sudah ayat dibacakan, tidak ada tawar. Saya mau diampuni oleh Allah dosanya, maka dia memberikan kembali nafkah kepada orang yang memfitnah putrinya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha. Sabiqun bil khairat.
mereka sabiqun, berlomba-lomba untuk melakukan khairat. Khairat itu adalah amal-amal soleh dengan segala macam-macamnya. Bil khairat biiznillah, karena izin Allah, karena karunia dari Allah, karena kemudahan dari Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itulah sabiqun bil khairat adalah termasuk fadlul kabir, karunia Allah yang sangat-sangat besar. Karunia Allah sangat besar kepada orang yang memaafkan orang yang bersalah, kemudian selalu beramal soleh sebanyak-banyaknya hanya karena Allah. Jadi alhamdulillah kita dijadikan pewaris Al-Quran. Maka peganglah ini sebagaimana wasiat Al-Quran, wasiat Rasulullah ketika haji wada. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua masalah. Pertama kitabullah dan sunnah saja. Peganglah keduanya, kalian pasti tidak akan sesat. Beramallah sesuai dengan Al-Quran, dengan catatan banyak mendalami Al-Quran. Kalau tidak didalami, tidak dibaca, tidak akan mungkin kita beramal sesuai Al-Quran. Umar bin Khattab ketika bupati Mekah menunjuk caretaker, penggantinya sementara di Mekah, seorang budak hitam untuk jadi pemimpin. Umar bin Khattab tanya, kenapa kau pilih dia? Kenapa kau pilih dia? Padahal dia budak. Apa katanya? Bupatinya bilang apa? Dia itu hafal Al-Quran, tahu tentang syariah, tahu tentang faraid. Ilmu faraid ketika itu sangat-sangat sulit, tapi dia menguasainya. Makanya aku serahkan dia di situ. Apa kata Umar? Inna rasulakum laqal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha yarfa'u bihadzal kitab qauman wa yad'u bihi qauman akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang suatu kaum dengan kitabullah apabila ditadabburi, diamalkan. Ini jadi membaca Al-Quran diamalkan, bukan begini aja kita pegang ini kita pewaris, enggak. Membacanya, mengamalkannya. Kemudian Allah menjatuhkan derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini juga. Tidak mau mengamalkannya, tidak mau mentilawahnya, tidak mau membacanya, padahal sudah diwariskan kepadanya Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan, tamassaku, peganglah dia, pegang dia dengan gigi gerahammu. Kalau pegang dengan gigi geraham itu susah untuk copotnya. Makanya yang paling kuat megang sesuatu, benang apa-apa dengan gigi geraham. Jadi peganglah, kalian tidak akan sesat nanti. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Wa'tasimu, pegang teguhlah bihablillah. Hablullah itu adalah Al-Quran. Hablullah adalah Al-Quran. Ada hadisnya, hadis Hasan. Hablullah, tali antara kita dengan Allah adalah Al-Quran. Hablullah. Jadi hablullah ini kalau kita amalkan, Allah akan angkat derajat kita. Demikian, ada pertanyaan, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran di surat 29 ayat yang ke-45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan dusta. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar, terutamanya dari kehidupan yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang sama. Pertanyaan saya, banyak orang-orang sekarang sholatnya rajin, tapi baca Al-Quran tak mau ngerti artinya.
Ada panjang pendek itu di kampung saya gitu kan. Jadi kalau baca Quran itu yang penting panjang pendeknya apa begitu, nggak perlu artinya karena sesuai ayat. Ya. Surat Al-Ankabut ayat 45 ya. Watlu. Nah, ini kata perintah. Tadi yatluna, watlu. Jadi tadi kita sudah katakan bahwa tilawah itu khusus untuk Al-Qur'an. Kalau qiraah itu yang lain-lain. Watlu alaihim. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad supaya membacakan kitabullah kepada mereka. Kemudian mendirikan salat karena salat itu adalah melarang daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Wala dzikrullahi akbar, ada wala dzikrullahi akbar. Dan utamanya, nah ini dia, utamanya baca Quran, utamanya salat, zikrullah yang menjadi tujuan. Bukan berarti kita zikrullah saja, tidak sholat, tidak baca Quran, tidak. Zikrullah lah utamanya. Karena zikrullah ini yang lebih kuat melarang seseorang untuk melakukan kemungkaran daripada sholat, habis sholat tidak zikrullah. Nih, ini harus jadi perhatian kita. Jadi kita kalau di mana-mana zikrullah, ingat Allah, lupa. Apa kita namanya? Malu bermaksiat kepada Allah karena ingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bermaksiat kepada Allah, malu nanti kalau kita selalu zikrullah. Ini makanya Rasulullah wala yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Ada seorang tua yang mengatakan, ya Rasulullah, ini Islam ini sudah banyak amal-amalnya, gak mungkinlah saya lakukan semuanya. Jadi bagaimana nasihatmu kepada saya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wala yazalu lisanuk, lisanmu itu selalu rotban, basah dengan zikrullah. Ini seorang tua ini. Makanya kalau selalu zikrullah, wala zikrullahi akbar. Di antara mufassirin, orang-orang ahli tafsir mengatakan zikrullah itu tujuan sholat adalah zikrullah itu mengingat Allah, mengingat Allah, mengingat Allah. Jadi kita dididik 5 kali sehari semalam supaya selalu mengingat Allah, mengingat Allah, mengingat Allah. Habis sholat disuruh lagi zikrullah, itu maksudnya itu. Jadi kalau orang yang hanya membaca Al-Quran, tidak mau tahu tentang baik buruknya, panjang pendeknya, tidak ingin untuk mengetahui artinya, itu sebetulnya tidak ada masalah, tidak masalah. Cuma kita meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Maksudnya meninggalkan yang lebih baik. Bukan tidak baik itu baca Al-Quran banyak walaupun tidak tahu artinya, baik. Karena kita diperintahkan begitu. Banyak membaca, banyak ini. Tapi kalau kita tahu maksudnya untuk kita amalkan, ini lebih afdol. Jadi ada afdoliyah, ada sah-sahnya begitu. Jadi gitu jawabannya. Silakan, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.